Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan Maret. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Sagittarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya atau di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, karena di sini melihat dari dua sisi, energinya bisa kebolak-balik ya. Bisa vice versa, ambil aja yang resonate. Dan sekali lagi, kalau nggak resonate berarti ini bukan energimu atau pesannya bukan buat kamu. Oke, kita punya getting to know each other. Kemudian ada unrequited love. Ada rekonsiliasi. Express your love. Oke. Oke, di sini aku lihat ada yang option pertama ya. Di sini aku lihat ada dua option. Yang pertama, kamu ini udah berpisah dengan pasangan kamu ya. Udah berpisah dengan pasangan kamu, atau mungkin kamu lagi masa jeda, ada jarak ya, kalian saling diam gitu. Dan unrequited love ini ada yang merasa tidak dicintai ya, karena dicuekin, diabaikan gitu ya, karena nggak komunikasi. Ini kan nggak ada yang mau memulai gitu ya, tapi untuk beberapa memang kamu udah berpisah gitu. Dan di sini energi seseorang ini kayaknya tuh ingin datang lagi ke kamu ya, kayak ingin ketemu sama kamu lagi. Dengan adanya getting to know each other ini, kayak dia ingin mencoba mendekat lagi ke arah kamu ya, ingin jujur, ingin terbuka tentang perasaan dia ke kamu gitu. Selama ini sebenarnya dia masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu gitu loh ya. Hanya saja mungkin kayak ada beberapa yang karena di sini ada express your love ya, yang dimana mungkin seseorang ini cukup bisa pendiam atau bisa mungkin egonya tinggi atau pemalu gitu ya, sehingga sebenarnya dia masih menginginkan kamu, tapi dia nggak ngomong gitu loh sama kamu gitu. Dan orangnya cukup tertutup juga di sini ya, seperti itu ya. Dan unrequited love di sini ini kayak mungkin dia ingin semacam datang ke kamu, minta maaf kayak gitu ya, dan kayak merayu kamu gitu istilahnya ya. Tapi kayaknya di kamunya tuh kayak udah ngerasa hopeless gitu ya, nyerah atau kayak nggak percaya lagi gitu, karena kamu udah terlanjur sakit hati sama seseorang ini. Kenapa sikap dia seperti itu gitu sama kamu gitu, dan ini menyakitkan kamu ya. Pengabaian yang dia berikan ke kamu, kemudian sikap dan tindakan dia itu sangat menyakiti kamu di sini, bahkan bikin kamu tuh kayak trauma gitu atau hopeless gitu ya, atau udah tidak percaya lagi atau udah tidak yakin lagi gitu, bahkan sama dia ataupun sama seseorang yang lain gitu ya. Tapi seseorang ini kayaknya akan datang lagi di sini, akan ada rekonsiliasi ya, pertemuan antara kamu dengan dia gitu. Ini untuk option yang pertama ya. Yang kedua di sini yang aku lihat justru mungkin selama ini kamunya agak sedikit diam ya. Kamunya ngerasa pasangan kamu nggak mengerti kamu, nggak memahami kamu gitu ya. Dan kamu ngerasa apapun yang mungkin akan kamu katakan, pasangan kamu nggak akan memahami kamu gitu. Dengan adanya unrequited love ini, kamu ngerasa pasangan kamu nggak mencintai kamu gitu. Dan dengan adanya rekonsiliasi, aku rasa di sini akan ada keterbukaan ya antara kamu dengan pasangan, dan gunakan kesempatan ini untuk kamu juga jujur dan terbuka sama pasangan kamu gitu. Karena dengan adanya kejujuran atau keterbukaan antara kamu dengan pasangan ini, nggak ada kesalahpahaman ya, kayak kalian tuh benar-benar rekonsiliasi, benar-benar ada pertemuan gitu ya. Maksudnya pertemuan ini bukan pertemuan yang kayak option pertama tadi, enggak ya, tapi ini yang kamu ini dalam hubungan tapi kayak renggang gitu loh dengan pasangan kamu, karena adanya kurang komunikasi di sini atau kurang keterbukaan gitu. Makanya untuk menyelesaikan problem kamu ini gitu ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman ini, kalian butuh keterbukaan, kejujuran gitu, agar kalian bisa
lebih mengenal satu sama lain gitu. Dengan begitu kan rekonsiliasi ini akan ada gitu loh, pertemuan ini kan ada gitu loh. Jadi kamu tuh akan menemukan titik temu gitu loh antara kamu dengan pasangan kamu. Nggak akan salah paham lagi gitu, karena satunya ini lebih ke diam gitu ya dan menganalisa sendiri, dan satunya ini ngerasa bahwa apapun yang dia katakan atau dia lakukan kayak ngerasa nggak dipahami gitu. Ya, jadi ini benar-benar butuh sekali untuk kalian jujur, untuk terbuka gitu. Untuk beberapa orang ini memerlukan orang tengah juga ya. Jika kamu memerlukan seseorang untuk menjadi orang tengah gitu ya, dari konflik atau permasalahan kamu yang terjadi dengan pasangan kamu, alangkah baiknya kamu cari orang yang tepat gitu. Ya, untuk misalkan yang kayak membimbing gitu ya, atau menasehati kalian berdua gitu. Ya. Sebenarnya ini tidak terlalu berat ya masalah kamu, atau tidak terlalu serius gitu ya, karena kalian ini punya pola yang berbeda ya, atau kayak semacam ekspektasi kayak gitu, dan satunya juga cukup tertutup gitu ya, dan satunya cukup overthinking gitu ya, atau terlalu banyak menganalisa misalkan gitu, atau ekspektasi, jadinya kayak sulit gitu loh, merasa sulit gitu dalam hubungan ini ya, karena nggak ada keterbukaan di sini atau kejujuran seperti itu. Oke, dan kita lihat lagi dari kartu tarotnya. Ingat ya, sesuaikan aja di sini, bisa kebolak-balik energinya, dan juga sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, di sini ada the lovers, yes. Kalian ini sama-sama saling menyayangi dan saling mencintai di sini. Ya, makanya tadi gue bilang untuk beberapa orang ini kalian ini masih sama, tapi untuk beberapa orang memang berpisah di sini. Ya. Oh, Two of Cups. Wow, cantik-cantik sebenarnya ya kartu kamu ini. Ada Five of Pentacles ya. Ada beberapa yang berbeda adat budaya agama di sini. Gitu. Atau untuk beberapa orang ini punya trauma ya, gitu. Oke. Untuk yang option pertama ya, yang kalian ini berpisah di sini, dia ini kayak ngerasa kehilangan banget di sini ya, kayak ngerasa lonely, ngerasa sepi atau sendiri gitu loh ya, benar-benar terpuruk keadaan dia ya, nggak ada kamu gitu. Dan dengan adanya lovers ini sebenarnya kalian ini masih dijaga ya oleh semesta gitu ya, atau oleh Tuhan, atau oleh guide kalian gitu ya. Walaupun kalian berpisah, tapi hati kalian ini masih sama gitu ya, walaupun mungkin kamu stres banget memikirkan pasangan kamu ini ya, yang kamu rasa mungkin hubungan kamu udah selesai, udah nggak mungkin lagi gitu, karena di kamunya juga berdampak sangat buruk ya di mental kamu ngerasa sakit hati banget di sini, kecewa banget, kepercayaan kamu juga runtuh di sini ya, gitu ya. Tapi di sini hati kamu tuh masih memikirkan dia ya, pikiran kamu masih memikirkan dia gitu loh, masih ada perasaan, begitu juga dia, karena di sini ada lovers ya, lovers dengan Two of Cups di sini ya. Benar-benar kalian ini masih saling menginginkan satu sama lain, dan koneksi kalian ini dalam ya, bisa ini twin flame, bisa ini soulmate kayak gitu ya. Hati kalian ini benar-benar nyatu gitu loh. Dia pun juga punya perasaan yang sama gitu. Hanya saja untuk sebelumnya ini seperti yang bilang tadi, egonya nih tinggi banget ya, orangnya keras kepala gitu, dan cukup kritis gitu loh dalam menghadapi masalah ini gitu. Orangnya juga tertutup sekali di sini, makanya adanya Wheel of Fortune ini juga berbicara tentang divine timing ya. Ada pelajaran kehidupan di sini antara kamu dengan pasangan ini dipisahkan, kemudian kalian akan dipertemukan lagi gitu. Energinya makanya kayak roller coaster di kamunya gitu. Kadang-kadang kamu ingin melepaskan dia, tapi kadang-kadang ketarik lagi, keingat lagi gitu. Seperti itu. Ya, dan ini sangat menyakitkan karena ada ego juga di dalam diri kamu yang harus runtuh gitu. Dia juga sama, merasakan hal sama. Dan ini sangat perjuangan banget ya. Dan ada waktunya ego dia juga hancur di sini ya. Ada sesuatu yang menyadarkan dia, ada sesuatu peristiwa yang menyadarkan dia
sehingga dia harus banyak belajar dari pengalaman hidupnya di sini. Kemudian dia akan kembali lagi sama kamu. Wheel of Fortune ini juga berbicara tentang destiny, takdir atau jodoh gitu ya. Kayaknya kamu dengan dia ini masih berjodoh gitu. Belum selesai hubungan kamu dengan dia yang berpisah ini. Kalian memang kayak ditakdirkan gitu loh untuk bersama. Makanya ketika kamu berpisah gitu ya, itu kamu sulit move on. Dia pun juga sama gitu. Karena ada pelajaran di sini yang harus kalian ambil dari koneksi ini gitu. Terutama dari ego, ekspektasi ya, Queen of Swords ini. Kemudian cara kalian berkomunikasi dengan baik, jangan menggunakan trik, jangan egonya jangan diduluin gitu loh istilahnya. Dan di sini banyak pelajaran yang akan kamu ambil dari koneksi kamu dengan dia, terutama tentang love di sini, tentang bagaimana cara mencintai ya, mencintai yang benar gitu ya, atau memperlakukan pasangan dengan sehat. Gak hanya pasangan tapi orang lain juga gitu loh ya, untuk lebih bisa menghargai orang, atau kayak lebih bisa menjaga perasaan orang gitu, yang dulunya mungkin kamu ini orangnya sangat ketus gitu ya, orangnya sangat tidak menjaga perasaan orang saat bicara. Di sini kamu mungkin akan lebih tahu bagaimana cara untuk menghargai orang lain gitu ya, berbicara juga lebih menggunakan perasaan gitu. Oke. Seperti itu. Dan untuk kalian yang bersama di sini ya, yang hanya ada problem, ini memang aku lihat ada tower ya. Kalian mungkin bertengkar gitu ya. Akhir-akhir ini mungkin hubungan kamu kurang baik, dan bahkan mungkin hampir terancam kalian putus gitu ya. Tapi it's okay di sini. Kalian akan kembali baikan ya di sini. Hanya saja seperti yang aku bilang tadi, kamu dengan dia ini membutuhkan kejujurannya, keterbukaan, bicara dari hati ke hati gitu ya. Seperti itu. Kalian perlu bicara di sini, perlu bicara baik-baik gitu ya, berkomunikasi dengan baik gitu. Karena kalau kalian salah satunya ego atau gengsi gitu, atau merasa benar sendiri, atau merasa pasangan kamu nggak ngertiin kamu, nggak memahami kamu, karena kamu nggak coba di sini gitu loh ya. Biasanya dengan adanya tower ini mungkin cara komunikasi kalian juga kurang baik gitu ya, dengan marah-marah, kemudian egonya diduluin kayak gitu ya. Tapi dengan adanya Two of Cup ini berubah, kalian harus berubah gitu ya, harus benar-benar lebih menjaga perasaan gitu ya, belajar dari pengalaman yang sebelumnya gitu ya, dan harus tahu bagaimana cara mengungkapkan dengan baik gitu loh, apa yang ingin disampaikan itu dengan baik, dengan lebih berperasaan, lebih dengan calm gitu ya, bukan dengan marah-marah, bentak-bentak gitu ya, atau egonya tinggi. Dengan ego tinggi ini biasanya kayak nggak mau mengalah gitu loh, ingin menang sendiri. Nah ini kan jadinya kayak nggak mau mendengarkan pasangan lainnya gitu loh ya. Sebenarnya nggak harus seperti itu gitu. Karena di sini aku lihat dengan adanya lover dan Two of Cup, kalian ini saling sayang ya, saling cinta gitu loh. Kalian ini sama-sama mau, sama-sama menginginkan, hanya saja ada ego di sini gitu. Oke, makanya tadi aku bilang akan ada rekonsiliasi ketika kalian ini mencoba untuk jujur dan terbuka, mengenal satu sama lain lebih baik gitu loh, mengenali satu sama lain lebih baik. Dan jangan ada ego, jangan ada gengsi gitu ya, lebih berani mengungkapkan dengan dengan cara yang lebih baik gitu loh. Oke. Seperti itu untuk zodiaknya ya, untuk zodiak pasangan kamu di sini. Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini di sini, Libra, Aquarius, kemudian Taurus, Virgo, Capricorn. Namun zodiaknya nggak jadi patokan, yang jelas di zodiak kamu ada Sagittarius. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.